Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada 2 minggu yang lampau, kita sama-sama telah merayakan hari Pentakosta. Dan kita tahu apa itu hari Pentakosta. Untuk itu kita ingin melanjutkan bagaimana karya Roh Kudus bekerja, khususnya di dalam kehidupan gerejanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah di mana kami kembali boleh bersama-sama khususnya dengan keluarga kami untuk kami beribadah. Kami meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami dan Kau akan memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati firman Tuhan yang kami hendak dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak saya bacakan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Di bawah tema The Dream Congregation atau Jemaat Ideal. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya, kita diibaratkan, digambarkan seperti salib Kristus, di mana kalau kita melihat salib Kristus ada 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian yang tegak lurus atau yang vertikal, dan bagian yang kedua adalah bagian yang mendatar atau horizontal. Sebenarnya gambaran ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya memiliki relasi kepada Tuhan secara pribadi dan relasi dengan sesama. Nah, apa itu relasi dengan Tuhan? Ya, kita tahu bahwa relasi dengan Tuhan yaitu melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui doa. Sedangkan relasi dengan sesama yaitu bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita yang telah kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, nampak jelas bahwa jemaat mula-mula mereka telah menghidupi bagaimana mereka memiliki gaya hidup di dalam kehidupan bergereja mereka. Dan mereka seperti salib Kristus, bagaimana mereka membangun relasi secara vertikal dan horizontal. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka pada saat ini sepertinya sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Apalagi saat ini sedang ramai dengan istilah new normal atau tatanan kehidupan yang baru, sehingga pola-pola pelayanan gereja yang biasa kita lakukan dirubah sejak terjadinya epidemik COVID-19. Tatanan berubah,
Dulu orang tidak bermasalah pergi ke gereja, bebas tidak menggunakan masker. Sekarang harus menggunakan masker. Dulu orang bebas duduk di mana saja, sekarang harus diatur. Dulu orang bebas untuk melakukan pergi kemana saja tanpa mereka khawatir. Sekarang ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona hitam. Semuanya berubah. Itulah new normal. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa prinsip-prinsip kehidupan bergereja tidak akan pernah berubah. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan ketika mereka memulai di dalam kehidupan bergereja mereka. Kita sama-sama tahu bahwa jemaat gereja mula-mula itu terbentuk oleh karena salah satunya hasil dari pelayanan Petrus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai 41 dijelaskan saudara bahwa ketika Petrus berkhotbah maka dikatakan ada kurang lebih 3.000 orang bertobat. Saya bacakan. Di Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerimanya perkataannya itu. Maksudnya orang-orang yang mendengar khotbahnya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Luar biasa saudara. 3.000 orang menjadi orang baru dan masuk di dalam persekutuan yang disebut dengan gereja. Dan sebelumnya, kalau kita lihat, mereka tidak banyak. Menurut catatan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15, dikatakan bahwa jumlah mereka tidak lebih dari 120. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15, hai saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Dikatakan di situ bahwa jumlah mereka kira-kira di dalam ayat 15 yaitu kira-kira 120 orang banyaknya. Sehingga ketika mereka terbentuk menjadi satu jemaat, jumlah mereka sudah ribuan. Tidak gampang saudara mengatur ribuan orang. Kita mengatur 100 saja itu sangat sulit. Ini ribuan saudara. Tetapi yang luar biasanya, oleh karena jemaat ini lahir oleh karena Roh Kudus, maka mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam catatan firman Tuhan jelas sekali dikatakan di sini saudara. Di dalam 42 dikatakan ada 5 unsur yang mereka lakukan di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Dan saya sebutkan mereka adalah the dream congregation atau jemaat ideal, jemaat impian. Dan pada masa kini, hal-hal yang dilakukan, unsur-unsur yang dilakukan di dalam jemaat itu tidak mudah untuk kita lakukan. Apalagi sekarang sedang zamannya new normal. Yang pertama yang mereka biasa lakukan, yaitu dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya bertekun di sini menggunakan kata kerja. Ada satu inisiatif, ada satu upaya untuk mereka mau sungguh-sungguh belajar, saudara. John Stott pernah mengatakan, if you stop to learn, you stop to grow. Artinya apa? Kalau kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh. Dan kita melihat betapa mereka begitu haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka belajar firman Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka tidak hanya bertekun di dalam pengajaran para rasul, tetapi dikatakan juga mereka bertekun di dalam persekutuan. Jadi persekutuan bagi mereka itu bukan satu beban. Persekutuan bagi mereka itu bukan satu hal yang membuat mereka merasa memiliki kewajiban. Tetapi persekutuan bagi mereka adalah sesuatu gaya hidup
Sehingga tanpa persekutuan, mereka merasa ada hal yang kurang. Mereka senang bersekutu, artinya mereka senang bersama-sama untuk mereka melakukan pelayanan, untuk mereka melakukan aktivitas. Dan itu menjadi ciri khas di dalam jemaat yang mula-mula. Ada koinonia, ada persekutuan. Kita ingat di dalam Mazmur 133, bagaimana si pemazmur menggambarkan bahwa persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul dikatakan seperti janggut Harun, seperti gunung Hermon. Persekutuan yang indah, saudara, terjadi dan itu dialami oleh jemaat mula-mula. Dan yang ketiga, yaitu dikatakan bahwa mereka tidak hanya belajar bertekun dalam firman Tuhan. Mereka tidak hanya belajar bertekun dalam persekutuan, tetapi juga dikatakan mereka tekun berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Bahwa doa menjadi bagian integral di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan berdoa. Dan doa menjadi satu kebutuhan seperti orang bernafas. Demikian kira-kira yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, bahwa mereka tidak mungkin dapat melakukan pelayanan, mereka tidak mungkin dapat melakukan segala aktivitas gereja tanpa doa, sehingga doa menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan mereka. Satu kali seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Inggris yang bernama D.L. Moody, dia memiliki gereja yang sangat besar. Dan orang begitu sangat tertarik oleh karena melihat gerejanya itu sangat maju dan dinamis. Sehingga banyak gereja-gereja yang ada di sekitarnya atau di luar negeri ingin studi banding. Satu ketika datanglah rombongan mengunjungi gereja ini yang digembalakan oleh D.L. Moody. Dan D.L. Moody membawa rombongan yang studi banding untuk melihat gedung gerejanya, melihat semua fasilitasnya. Dan tibalah saatnya D.L. Moody membawa rombongan ke satu tempat di bawah gereja. Dan ketika orang melihat ada begitu banyak orang berkumpul, mereka tidak saling bercakap-cakap, mereka tidak saling ngobrol, tapi mereka terlihat begitu kusuk berdoa. Dan itu dilihat oleh rombongan. Dan mereka bertanya, apa yang dilakukan oleh mereka? D.L. Moody dengan menjawab santai mengatakan bahwa mereka adalah dapur gereja. Mereka dikatakan dapur gereja, dapur pemanas gereja. Oleh karena apa? Oleh karena tanpa doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka, gereja yang digembalakan oleh D.L. Moody bisa maju, bisa berkembang, bisa maju, bisa mengalami hal-hal yang luar biasa oleh karena doa-doa orang-orang yang setia yang mendoakan gereja. Oleh sebab itu D.L. Moody mengatakan itu dapur pemanas gereja. Dan inilah yang terjadi di jemaat mula-mula, bahwa doa memegang peranan yang sangat sentral dan penting. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, unsur yang keempat yaitu sangat jelas dikatakan bahwa mereka di sini dikatakan sehati. Dengan kata lain, mereka begitu unity, memiliki kesatuan. Bahwa tidak hanya bersekutu, tetapi hati, jiwa, dan roh mereka bersatu, unity. Ini yang sangat jarang sekali dimiliki oleh banyak gereja. Ada kecenderungan gereja mudah terpecah. Ada kecenderungan gereja mudah untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Gereja bukan menjadi satu tempat di mana orang merasa nyaman, orang merasa begitu damai, tetapi gereja menjadi ajang di mana orang saling menjatuhkan, saling membicarakan
Di mana unity-nya? Tetapi jemaat mula-mula dikatakan di sini bahwa mereka sehati. Artinya mereka unity, saudara. Bukankah Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 berdoa? Dan doa Tuhan Yesus tidak minta supaya murid-muridnya terampil untuk bisa membawa jiwa-jiwa supaya gereja semakin besar, tidak. Tetapi doa Tuhan Yesus diulang berkali-kali dalam Yohanes 17 supaya mereka satu, supaya mereka satu, supaya mereka satu. Unity penting, saudara, dalam kehidupan bergereja. Tanpa unity, gereja tidak bisa memiliki kesaksian. Karena orang melihat apa yang mereka saksikan. Bukan mereka melihat hal-hal yang di luar. Bagaimana kehidupan mereka begitu sangat baik satu dengan yang lain. Jadi ada unity, saudara. Unity ini penting dalam kehidupan gereja. Dan itu terjadi di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Ada unity. Saudara, yang kelima, unsur yang kelima yang mereka lakukan dalam kehidupan bergereja mereka, yaitu bagaimana dikatakan di dalam bagian akhir, sambil memuji Allah dan mereka dan disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Unsur yang kelima, yaitu bagaimana mereka begitu bersemangat sekali. Bersemangat untuk bersaksi. Bersemangat untuk melakukan PI dan misi. Itu menjadi sesuatu yang mendorong mereka untuk mereka menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia. Jadi, apa yang mereka lakukan tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Bagaimana mereka menjadi saksi bagi dunia yang gelap. Itulah panggilan gereja bagi kehidupan pada masa kini. Apalagi saudara, pada saat ini, di mana kita saat ini masih mengalami masa-masa di mana kita mengalami kehidupan yang new normal. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Saatnya lah gereja menyatakan kabar baik, dan kabar baik itu dinyatakan dimulai dari diri kita sendiri. Ketika orang melihat dan menyaksikan bagaimana kehidupan gereja menjadi teladan dan terang, maka orang akan tertarik seperti jemaat di mula-mula yang kita lihat. Oleh sebab itu saya katakan bahwa di dalam khotbah saya, ini adalah the dreaming congregation atau jemaat ideal dan impian. Pertanyaannya saudara, mengapa? Mengapa mereka bisa melakukan 5 unsur kehidupan gereja seperti yang kita lihat di dalam ayat 42 sampai dengan 47? Ada 2. Yang pertama, bahwa mereka dikatakan adalah di dalam 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya. Semua orang yang telah menjadi percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Mereka disatukan oleh karena Kristus. Mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Mereka berbeda latar belakang. Mereka berbeda dengan segala macam karakter watak. Tetapi mereka tahu, mereka punya juru selamat yang sama, yang mereka sembah, yang mereka percaya, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan ayat 44 menegaskan bahwa mereka bersatu, mereka bersatu, tidak hanya percaya, tetapi mereka bersatu. Jadi 2 hal ini saudara, kuncinya supaya kita bisa menjadi jemaat yang ideal. The dream congregation. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan kita memiliki Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan kita adalah tubuhnya.
Sedangkan yang kedua, yaitu kita meyakini, dikatakan di sini bahwa kita adalah satu, mereka sehati, sepikir. Dua unsur inilah yang memungkinkan mereka dapat melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam ayat 42 sampai dengan 47. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, rasanya tidak akan lengkap kalau saya mengatakan bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat The Dreaming Congregation, atau jemaat impian, atau jemaat ideal. Karena bukti-bukti menyatakan kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa mereka tadinya jumlahnya 110. Lalu dalam ayat Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan bahwa mereka menjadi jumlahnya 3.000 lebih. Maka mereka mengalami kehidupan yang dinamis. Ada dua dampak yang sangat nyata dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Yang pertama yaitu dampak secara kualitas. Bagaimana saudara-saudara bahwa jemaat dikatakan di sini mereka bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul, artinya pemahaman Alkitab mereka begitu sangat kuat. Saudara, gereja boleh memiliki sarana prasarana, AC yang bagus, gedung yang bagus, fasilitas yang bagus, alat musik yang bagus, sound system yang bagus. Tetapi saya mau katakan, tanpa pengajaran yang kuat, gereja tidak akan memiliki landasan yang kuat. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan bergereja. Untuk itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, bahwa mereka mengalami dinamika, yaitu pertumbuhan secara rohani. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bersekutu. Bersekutu tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Mereka mengalami dinamika, pertumbuhan secara rohani. Bahwa mereka memiliki kehidupan rohani yang sangat baik, terpelihara oleh karena persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat ilustrasi bagaimana bara api itu tidak akan mudah padam apabila 25 kayu bersatu sehingga menjadi satu api unggun. Tetapi apabila 25 kayu salah satu diambil, yang 24 akan terus membara, sedangkan yang satu akan cepat mati. Begitu pula dalam kehidupan kita. Apabila kita keluar dari persekutuan, maka kita akan mudah padam rohani kita. Untuk itu terus kita bersekutu, bersatu seperti bara api yang terus membara. Tahan lama, saudara. Dan yang ketiga, secara kualitas, mereka memiliki spirit untuk semangat misi dan penginjilan. Bukan hanya waktu bulan misi saja, tetapi misi dan penginjilan menjadi gaya hidup mereka. Buktinya apa? Buktinya bahwa mereka disukai semua orang dan jumlah mereka semakin banyak. Jadi saudara, omong kosong. Saya katakan omong kosong kalau kita katakan bahwa gereja kita itu yang penting secara kualitas, tetapi tidak ada kuantitas. Gereja yang berkualitas menghasilkan kuantitas. Tidak mungkin kita berkualitas kalau tidak ada kuantitas. Sehingga itu seiring, saudara. Dan yang kedua, secara kuantitas, mereka memiliki kehidupan finansial yang baik. Itu ditandai bagaimana mereka memiliki semangat berbagi, saudara. Apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi milik bersama, dan mereka gemar sekali untuk membagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada dalam catatan orang yang menabur dia tidak menuai.
Tidak ada dikatakan bahwa orang yang membagi dia akan kekurangan. Tidak ada, saudara. Semakin kita membagi, semakin Tuhan akan membuka jalan-jalan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan bergereja. Unsur yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu bagaimana mereka punya spirit untuk saling sharing, saling membagi. Bukan hanya membagi waktu saja, tetapi membagi apa yang mereka miliki. Dan yang terakhir, bahwa mereka mengalami pertumbuhan secara signifikan. Baik secara rohani, secara jasmani, maupun dari segi jumlah mereka. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka menjadi the dreaming congregation, jemaat impian, jemaat yang ideal. Kiranya kita sebagai gereja Tuhan rindu untuk mengalami apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Karena firman Tuhan ini bukan untuk masa lalu saja, tetapi firman Tuhan ini berlaku hari ini, besok, dan selamanya. Untuk itu saudara, mari kita berdoa. Kita menundukkan kepala kita, kita memohon belas kasihan Tuhan. Gereja kita sudah memasuki usia ke-45 tahun, dan kita berdoa supaya gereja GSJA CWS Gedung Kenanga menjadi the dream congregation, jemaat ideal, jemaat impian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami menjadi gereja yang ideal, menjadi gereja impian, the dreaming congregation. Sesungguhnya firman Tuhan jelas sekali memaparkan kehidupan gereja mula-mula. Dan itu bukan hanya sejarah, itu bukan hanya masa lalu, tetapi pada kondisi saat ini pun kami bisa mewujudkan menjadi gereja yang ideal, menjadi gereja yang impian. Kalau kami melakukan kelima unsur yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Belajar firman Tuhan, tekun bersekutu, tekun berdoa, unity, dan bersaksi. Tuhan tolong, supaya Engkau kiranya memberkati gerejamu, GSJA CWS Gedung Kenanga, supaya kami tidak terjebak dalam kehidupan bergereja yang stagnan, tetapi kami mau belajar dari kehidupan gereja mula-mula, bagaimana Tuhan memakai gereja mula-mula menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kami percaya Engkau mengasihi gerejamu. Sudah 45 tahun gereja ini ada, dan Tuhan terus ada dan berdiri di atasnya. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati gerejamu di tempat ini. Dan pada kesempatan saat ini kami juga mau berdoa, khususnya ya Tuhan, untuk kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Kami saat ini masih mengalami masalah yang berkaitan dengan epidemik COVID-19 yang terus menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan pada masa kini, di mana di dalam kondisi saat ini ekonomi menjadi lesu, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sakit, banyak orang yang mengalami masalah. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa tangan-Mu terulur dan Tuhan menolong setiap orang-orang yang mengalami kesusahan di seluruh Indonesia ini, di 34 provinsi, supaya kiranya wabah ini, epidemik ini boleh dapat segera berlalu. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa negara kami melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka diberi kebijaksanaan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan juga untuk gerejamu, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat menghindar dari problema yang sedang dihadapi. Kiranya Tuhan menolong di dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, supaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak disertai dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami terus tetap ada di dalam persekutuan dan kami terus menaruh harap kepada Tuhan, karena tidak ada yang dapat kami andalkan, karena tidak ada yang dapat kami bisa minta tolong selain kepada pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Untuk itu biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, sekali lagi kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini mereka juga sedang bergumul dengan kondisi yang ada. Tuhan pelihara gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, supaya tetap Tuhan memakai gereja Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan, sehingga dunia ini tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami kepadamu yang kami panjatkan, yang kami minta hanya di dalam nama satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.